ada keresahan di tingkat kampus mahasiswa, Bang Bedel. Kami silakan. Ya, terima kasih, Bang Rin. Kalau pertanyaannya, apakah Perpu nomor 2 2022 ini sudah menimbulkan keresahan di tingkat kampus? Iya, jawabannya. Karena akademisi yang independen yang tergabung di dalam organisasi namanya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik itu semuanya menyatakan dengan sangat kritis bahwa Perpu itu bertentangan dengan semangat konstitusi, karena Perpu 2022 ini mengabaikan dua lembaga penting, lembaga negara. Pertama adalah mengabaikan Mahkamah Konstitusi, karena amar putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 91 itu memerintahkan kepada DPR atau pembuat undang-undang, dan undang-undang ini diusulkan oleh Presiden. Maka mestinya DPR dan Presiden memperbaiki undang-undang Cipta Kerja itu, bukan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi bayangkan, sekuat Mahkamah Konstitusi, perintahnya dari tangan Presiden. Ini negara apa? Dalam pandangan demokrasi, ini sudah negara yang otoriter sebetulnya, maksat. Jadi memanfaatkan kuasanya untuk akal-akalan. Jadi pertama, Perpu ini mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu artinya mengabaikan perintah lembaga negara. Yang kedua, mengabaikan DPR, karena DPR diperintahkan untuk membuat undang-undang atau memperbaiki undang-undang itu. Yang ketiga, pertanyaannya kemudian, apa sih isinya dari Perpu ini? Ternyata tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Bang Rizal sama Bang Antoni menjelaskan betapa isinya pro kepada oligarki tambang misalnya. Dan ternyata betul, misalnya kalau dicek di dalam Perpu itu pasal 128 itu diantaranya misalnya pemerintah memberikan royalti 0% pada pengusaha batu bara. 0% ya. Termasuk tadi Bang Rizal mengatakan perpanjangan konsensi yang otomatis. Ini artinya memang isinya pro pada oligarki, termasuk juga tidak berpihak pada kepentingan buruh, rakyat. Itu ada di dalam pasal 8 nih, kalau tidak salah itu bisa dicek, bahwa penutupan upah buruh itu ada diksi yang aneh di situ. Misalnya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, dan indikator tertentu. Jadi argumen indikator tertentu itu sangat multitafsir, dan juga itu semau kepentingan orang kaya gitu, semau kepentingan pebisnis besar gitu. Jadi artinya memang Perpu ini tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak pada mereka, orang-orang sangat kaya atau yang disebut dengan oligarki yang memang mempengaruhi kekuasaan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Kemudian argumen keluarnya Perpu itu kan di dalam konstitusi Undang-Undang 45 memang harus ada kegentingan yang memaksa. Saya melihat hari ini tidak ada kegentingan yang memaksa membuat peraturan pengganti undang-undang. Lalu pertanyaan ini kenapa? Saya mau mengatakan argumen pemerintah keliru karena tidak objektif, tidak secara empiris gitu. Bukan karena kegentingan yang memaksa, tapi lebih karena kepentingan yang memaksa. Kepentingan siapa? Kepentingan oligarki. Jadi argumennya lemah. Kemudian berikutnya, pemerintah ini sering mengabaikan konstitusi. Ya, kemudian pada saat yang sama sering mengabaikan aspirasi publik.
dalam teknologi politik, proses pembuatan undang-undang itu harus mendengarkan aspirasi publik. Ini berkali-kali. Dari tahun 2019, Revisi Undang-Undang KPK nggak mendengarkan aspirasi publik. 2020, sebetulnya Undang-Undang Omnibus Law itu ratusan ribu buruh dan mahasiswa memprotes. Tapi kan nggak didengar oleh rezim. Dan Presiden pernah mengatakan, karena Undang-Undang Omnibus Law itu dibuat oleh saya dengan tim, oleh pemerintah, maka saya tidak akan mengeluarkan Perpu. Itu 2020. Di saat demonstrasi besar-besar. Presiden menyatakan itu. Artinya ketika tahun 2022 dia mengeluarkan Perpu, itu pernyataan yang inkonsisten dari seorang presiden. Artinya apa? Menipu, membohongi rakyat. Karena bilangnya nggak mau keluar Perpu, tapi tiba-tiba keluar Perpu gitu. Nah, artinya apa? Undang-undang Omnibus Law yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dikeluarkan Perpu, itu juga adalah satu tindakan perbuatan presiden yang tercela. Karena mengabaikan konstitusi, mengabaikan lembaga negara. Itu perbuatan yang tercela. Karena melanggar semangat dari Konstitusi nomor 45, juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Perpu itu tidak partisipatif. Perpu itu tidak partisipatif. Sementara undang-undang itu harus mendengarkan aspirasi publik, aspirasi rakyat, wakil rakyat, dan seterusnya. Perpu ini tidak. Oleh karena itu, karena ini melanggar konstitusi, dan dalam titik itu saya mau mengatakan bahwa Perpu ini tidak layak sebenarnya sebagai undang-undang, maka di situ DPR mestinya secara otomatis dia menolak Perpu itu menjadi undang-undang, kan begitu. Tapi sampai hari ini DPR tidak bersuara. Kemudian, apakah pembuatan Perpu itu memungkinkan menjadi instrumen untuk impeachment? Pandangan ahli hukum tata negara membenarkan itu bisa terjadi impeachment karena pengabaian terhadap konstitusi. Nah, saya melihat di dalam konstitusi itu di pasal 7A tentang presiden itu dapat diberhentikan oleh MPR jika melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Ini kan tafsirnya abstrak. Sebenarnya bisa saya ditafsirkan sebenarnya pemerintah melakukan mengkhianati konstitusi karena banyak berada pada kepentingan oligarki pada rakyat. Yang kedua, korupsi. Jadi kalau korupsi itu bisa di-impeachment. Yang ketiga, menyuap. Itu bisa di-impeachment. Yang keempat, melakukan perbuatan tercela. Sebetulnya berbohong, menipu rakyat itu perbuatan tercela. Jadi kalau MPR atau DPR melakukan paripurna untuk membedah indikator prasyarat dari impeachment, sebetulnya itu bisa menjadi sejarah penting dalam penegakan konstitusi kita. Jadi memungkinkan proses itu dijalankan sebetulnya, memungkinkan ya proses dijalankan oleh DPR, lalu DPR dari putusannya kalau memenuhi syarat bahwa ini layak di impeachment, maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya. Lalu Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan bahwa iya ini melanggar konstitusi, baru dibawa ke sidang paripurna MPR. Jadi prosesnya memang panjang impeachment ini. Pertanyaannya, apakah DPR mampu dan mau melakukan itu? Apakah juga Mahkamah Konstitusi objektif akan memutuskan perkara itu? Nah, saya menangkap sebagian atau beberapa anggota DPR sebetulnya paham ini, termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa persoalan ini? Artinya sebetulnya rakyat berharap ini pasti menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan yang dilakukan oleh DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Tapi kalau DPR tidak mendengar dan tidak objektif melihat persoalan ini, termasuk juga Mahkamah Konstitusi dan termasuk juga MPR, dalam teknologi sebagai politik
itu memungkinkan akan adanya social movement dalam skala yang besar. Karena rakyat tidak didengarkan. Apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Tetapi kami para akademisi ada semacam kegelisahan yang luar biasa karena praktek kekuasaan ini makin jauh dari cita-cita proklamasi, makin jauh dari semangat Bung Karno. Nah, cita-cita Bung Karno kan ideologinya penguasa kan kan jadi aneh kita melihat sekarang ini. Ya, penguasa yang klaim-klaimnya adalah dengan konsep nawacita kan, ideologinya nasionalisme dan beberapa dengan rakyat, dengan nasional, tapi senyatanya tadi jadi berbuat oleh Bang Rizal bahwa bukan kepentingan rakyat yang diutamakan, tapi kepentingan para oligark. Jadi ada inkonsistensi dari praktek kekuasaan hari ini. Saya kira ini momentum penting bagi DPR, Mahkamah Konstitusi dan DPR untuk berpikir mendalam tentang bagaimana cara mengatasi persoalan ini. Karena ini kan terus menjadi polemik dan perdebatan yang panjang dan memicu ketidakpastian. Jadi Perpu itu kan semangatnya ingin ada kepastian hukum. Saya justru melihat ini justru memicu ketidakpastian. Investor asing juga aneh dengan negara ini. Nah, saya kira itu ya, Bang Lid ya, mudah-mudahan memberikan satu perspektif penting bahwa para wakil rakyat mesti mendengarkan aspirasi rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional. Saya kira itu. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut. Bang Rizal Ramli pamit karena ada rapat di Kemang. Insya Allah kita sambung. Baik, mungkin kita lanjut Bang Dr. Ubed. Tadi salah satu yang saya tangkap tadi tentang apakah DPR mau, MK mau dan mampu untuk mensikapi atau memberikan kebenaran terhadap Perpu itu kan. Nah, kita tahu bahwa undang-undang itu saya dengar itu memang sampai 1170 lembar dengan penjelasan-penjelasan itu kurang lebih sampai 3000 lembar gitu. Dan dengan cepat dilakukan itu, dan memang bahkan saya dengar buruh itu sempat menerima itu karena dikasih tahu bahwa isinya ini sangat memenuhi hasrat apa yang mereka inginkan. Tetapi setelah mereka tahu tentang isinya seperti itu, sekarang balik menolak kembali tentang ini. Jadi saya nggak ngerti apakah ini kemudian harus diterima saja atau harus ada proses seperti apa dari masyarakat untuk mengiyakan ini kalau DPR pun juga tidak mampu bersikap seperti itu. Jadi ini Bang, waktu membuat undang-undang Omnibus Law itu kan artinya tahu bahwa ada 14 tokoh yang berjejaring dengan oligarki bisnis. Jadi artinya memang undang-undang ini dibuat oleh pemerintah yang berbeda dengan DPR. Jalannya aktor-aktornya adalah berjejaring bisnis oligarki. Nah, dan undang-undang ini dibuat oleh DPR dengan proses yang panjang. Maksud saya dengan dinamika yang panjang, demokrasinya luar biasa. Meskipun prosesnya sebentar DPR, tapi dinamikanya di masyarakat itu luar biasa. Dan itu kan terjadi. Dan saya melihat, saya sempat kalkulasi itu waktu membuat undang-undang itu sampai mengatasi demonstrasi macam itu, mungkin habis 100 miliar lebih. Terus sekarang nggak ada apa-apa undang-undang itu. 3 DPR itu yang tanpa partisipasi publik dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya apakah mungkin kita bisa berharap kepada DPR? Ya, saya sih melihat apa yang terjadi hari ini, DPR kita memang 82% bagian dari kekuasaan. Jadi sangat sulit. Tetapi mungkin kalau DPR tiba-tiba pikiran yang hatinya berubah. DPR mulai konsolidasi bahwa betul ini harus dievaluasi. Terlalu banyak undang-undang yang sebenarnya tidak konsisten dengan konstitusi, dan pada akhirnya rakyat dirugikan. Apa kemudian DPR akan membiarkan situasi ini terus berlanjut dan tidak pastian terus terjadi? Yang rugi adalah rakyat dan itu negara. Nah, DPR itu harus berpihak pada kepentingan negara, bukan berpihak pada kepentingan penguasa. Karena DPR itu dewan perwakilan rakyat, bukan dewan pengkhianat rakyat kan gitu.
Tapi sudah diberi 1 triliun satu partai. Nah, itu kan bahaya kalau kemudian membuat undang-undang itu berbasis transaksi, itu juga mengerikan. Kalau ternyata kemudian, bayangkan ya, membuat undang-undang itu proses formalisasi hampir habis 100 miliar, ditambah transaksi yang triliunan, ngeri. Ini memang udah rusak, rusak. Kalau rusak sudah sistemik, harus ada cara-cara yang extraordinary untuk mengatasi persoalan ini. Cara seperti apa ya? Saya kira semua orang sudah memikirkannya. Terima kasih. Baik, tapi tahan dulu Bang, nanti ada pertanyaan dari luar untuk